Siapa yang tidak mengakui Maria sebagai ibunya, dialah antikristus itu sendiri. Halo, halo, halo. Ave Maria. Para saudara dan saudari yang terkasih, salam jumpa kembali. Anda masih bersama Pastor Kampung Tuk. Para saudara, berbicara tentang Santa Perawan Maria tidak ada habis-habisnya. Ada banyak diskusi tentang Santa Perawan Maria dari banyak sudut pandang, baik diskusi yang sangat positif, yang sungguh memahami teologi kekatolikan tentang Santa Perawan Maria, maupun diskusi yang usil, ya sengaja dibuat-buat supaya tampak ramai dan tampak heboh. Ada beberapa orang dari luar Katolik menuduh gereja Katolik sebagai antikristus karena penghormatan terhadap Santa Perawan Maria. Bagi mereka, devosi terhadap Santa Perawan Maria menggeser posisi Kristus. Benarkah demikian? Penghormatan kepada Santa Perawan Maria sama sekali tidak bertentangan dengan hukum Kristus. Dalam video yang sebelumnya, saya sudah memberikan penjelasan siapa sebenarnya Santa Perawan Maria dalam tata keselamatan yang direncanakan dan dilaksanakan secara definitif, secara total oleh Allah dalam diri Kristus Yesus. Santa Perawan Maria adalah ibu Yesus. Dan Yesus adalah Allah sendiri. Di dalam pribadinya terkandung sifat 100% manusia dan 100% Allah. Maka Santa Perawan Maria adalah ibu Yesus, ibu Allah sendiri. Lah, dari mana logikanya? Santa Perawan Maria dengan seluruh perannya tidak diterima secara tiba-tiba. Kalau kita merunut kembali ke belakang dalam Perjanjian Lama, kita akan melihat di sana bahwa Santa Perawan Maria sudah disiapkan oleh Allah sejak awal mula dunia ini. Dalam kitab Yesaya misalnya, dalam nubuat tentang Mesias yang akan datang, di sana Nabi Yesaya menjelaskan bahwa seorang wanita dara akan mengandung seorang anak laki-laki yang akan diberi nama Immanuel. Dan kata-kata yang sama kembali dikumandangkan oleh malaikat kepada Yusuf dalam mimpinya ketika Yusuf takut mengambil Maria sebagai istrinya. Dan masih banyak data-data biblis, data Alkitabiah yang memberikan penjelasan yang sangat tepat kepada kita betapa Santa Perawan Maria bukan perempuan biasa. Dia tepat apa yang dia katakan dalam Kidung Magnificat bahwa mulai sekarang aku akan disebut yang berbahagia oleh segala bangsa. Betul, Maria bukan wanita, bukan perempuan yang biasa. Dia adalah perempuan yang luar biasa dan istimewa. Ketika malaikat Gabriel datang kepadanya, malaikat itu memberikan salam kepada Maria. Dan salam ini tidak sama dengan salam yang biasa diberikan oleh sesama manusia kepada sesamanya. Pada tingkatan yang sangat tinggi, malaikat Gabriel menghormati Santa Perawan Maria. Oleh karena itu, Santa Perawan Maria dalam misteri tata keselamatan Allah sungguh memperoleh peran dan kedudukan yang sangat penting. Ya, bisa saja kita membayangkan bahwa kan Allah bisa saja melaksanakan penyelamatannya yang total dalam diri Yesus Kristus tanpa harus melalui pengandungan dalam rahim seorang perempuan Maria. Tetapi ini menjadi gambaran kepada kita bagaimana Allah itu sangat dekat kepada manusia dan menghargai peran manusia yang Ia ciptakan secitra dan segambar dengan Dia. Oleh karena itu, jika masih ada orang yang berpandangan bahwa
devosi, penghormatan umat Katolik terhadap Santa Perawan Maria yang sangat terpuji dan mulia itu merupakan sebuah penyangkalan terhadap iman akan Yesus Kristus. Itu salah besar. Jika masih ada orang yang mengatakan bahwa orang-orang Katolik adalah antikristus karena sangat menghormati Maria, saya hendak mengatakan kepada Anda bahwa sesungguhnya siapa yang tidak mengakui Maria sebagai ibunya, dialah antikristus itu sendiri. Di atas salib yang mulia, sebelum Yesus menerima mahkota kemuliaannya melalui wafat yang mulia itu, Ia memberikan sabda dan perintah yang sangat luar biasa. Dari salib, Ia memandang ibunya dan murid yang dikasihinya. Ia berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan kepada murid yang Ia kasihi, "Anak, inilah ibumu." Apa yang disampaikan oleh Yesus merupakan warisan yang sangat hidup. Di sana, Ia menjadikan kita bagian dari dirinya sendiri, satu keluarga yang berdasarkan perjanjian abadi antara Allah dan manusia, sebuah perjanjian yang tidak terputuskan. Maka sekarang Yesus menghubungkan kita dengannya, menyatukan kita dengannya lebih dekat dengan mengangkat kita menjadi saudara-saudarinya dengan satu ibu, yakni Maria. Oleh karena itu, jelaslah sekarang bagi kita bahwa kalau masih ada orang yang menyangkal keibuan Maria, maka dia berada di luar Kristus, dan setiap orang yang berada di luar Kristus adalah antikristus. Bagaimana mungkin sabda salib yang sangat mulia itu tidak diterima dengan baik, sementara kita mengakui diri sebagai orang yang percaya dan beriman kepada Kristus? Tetapi sebagian dari perintah Kristus diabaikan, malah dihilangkan, atau lebih tepatnya dijelek-jelekkan. Sabda salib yang disampaikan oleh Yesus menjelang ajalnya, "Ibu, inilah anakmu, anak, inilah ibu," merupakan sabda yang sangat hidup dan kuat kuasa. Di sana jelaslah kepada kita bahwa Santa Perawan Maria memiliki tempat di pusat penyelamatan Allah. Ia yang karena berani memikul salib sejak awal terpilihnya hingga mengalami perjalanan putranya di Bukit Golgota, menanggungnya dengan hati yang penuh iman. "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seturut kehendak-Mu." Ia layak mendapat mahkota, menjadi yang pertama memperoleh kerajaan surga. Di bawah salib Yesus memandang Maria dan murid yang dikasihinya, yang juga merupakan pralambang dari gereja. Kepada Maria kita diserahkan sebagai putranya. Maka Maria kita sebut dengan sangat penuh iman bahwa ia adalah bunda gereja. Dia yang dengan doa-doanya melindungi gereja ini dan dalam kuasa Roh Kudus menuntun gereja ini menuju kepenuhannya ke Yerusalem surgawi abadi. Barangkali Anda akan menyangka, tetapi kok di tempat lain, misalnya dalam Yohanes bab 2 ayat 1-11, dalam pernikahan di Kana, malah Yesus menyebutkan Maria perempuan. Dan kemudian Anda akan mengatakan, toh Yesus saja tidak mengakui Maria sebagai ibunya. Yesus saja mengakui Maria sebagai perempuan, berarti Maria sama dengan perempuan lain pada umumnya. Ini adalah sebuah penafsiran yang sangat salah dan sangat keliru dan bertentangan dengan isi kitab suci sendiri. Dalam video yang sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa
makna kata perempuan sebenarnya merujuk kepada pribadi Hawa. Perempuan pertama yang oleh karena ketidaktaatannya semua manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi karena Hawa baru, Maria oleh karena iman dan ketaatannya semua manusia diselamatkan. Maka ketika Yesus menyebutkan perempuan kepada Maria, ia memaklumkan kepada kita, membawa kepada kita, inilah ibumu. Ya, Hawa berarti ibu dari segala yang hidup. Mengakui Maria sebagai ibu adalah sebuah keutamaan iman yang sangat dikehendaki oleh Allah. Maria memperoleh mahkota surgawi. Dan dia diutus oleh Allah kepada kita menjadi ibu rohani kita dalam arti yang sesungguhnya. Dialah yang membela kita di hadapan Allah dengan doanya yang tak putus-putus. Dialah yang mempersatukan gereja ini menjadi satu. Walaupun tersebar di seluruh dunia, tetapi karena hati keibuannya dan karena hati seorang anak yang menerima ibu dengan tulus hati dan menghormatinya dengan penuh cinta, maka gereja yang tersebar di seluruh dunia ini menjadi satu dalam iman, satu dalam kasih, satu dalam ortodoksi iman. Ibulah yang menyatukan itu. Siapa yang tidak mengakui Maria sekali lagi sebagai ibunya, dialah antikristus. Santo Paulus berkata, barang siapa mengakui beriman kepada Kristus tetapi tidak meneladani hidup Kristus, maka ia adalah pembohong. Siapa yang mengakui beriman kepada Yesus tetapi tidak menuruti perintah Yesus secara penuh, maka ia adalah antikristus. Yesus telah memberikan perintah yang hidup dari atas salib. Ibu inilah anakmu, anak inilah ibumu. Tetapi mengapa kamu masih menolak Maria dan tidak mengakuinya sebagai ibumu? Inikah keteladanan hidup seorang Kristen? Maria yang amat suci dan mulia, ibu yang tiada taranya. Yang jika kita tidak akui sekalipun, dia tidak pernah mengabaikan